Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik sekalian, kelas 10, kita mulai perkenalan belajar pramuka wajib untuk Eskul Semak Padang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pelajaran Eskul wajib pramuka Semak Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik Kota Gusepan SMK Semak Padang, dan kami hormati Bapak Kepala Sekolah selaku Pembimbing dan kakak pembina Gusepan SMK Semak Padang yang berbahagia. Terima kasih telah sampaikan kepada kepala sekolah tadi bahwa pada hari ini sudah kita mulai kegiatan kepramukaan. Karena kegiatan kepramukaan ini sesuai dengan Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 bahwa kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di tingkat satuan pendidikan. Dan kegiatan kepramukaan ini nanti ada berkaitan dengan ada nilai di rapor adik-adik sekalian. Kegiatan di awal tahun ajaran ini memang kegiatan kepramukaan kita mulai. Pertama adalah ada dua bentuk nanti akan kita sampaikan di kegiatan kepramukaan ini. Yang pertama adalah berbentuk pengetahuan kepramukaan. Di antaranya nanti ada Undang-Undang Gerakan Pramuka, anggaran dasar, dan ada materi lainnya. Dan yang kedua adalah pengelompokannya adalah berbentuk scouting skill, berbentuk keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan itu mungkin adik-adik semuanya yang kelas 10 ini selama ini di tingkat SLTP yang berupa penggalang, yang besok mungkin akan menjadi berstatus menjadi pramuka penegak, karena kita berada di Gusepan yang berpangkalan tingkat satuan SMK, karena adalah golongan penegak. Nanti adalah materinya adalah kaitannya adalah mungkin ada PBB, pioneering, tali temali, simpul ikatan, dan lain-lain sebagainya. Ada itu scouting skill. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ini kita mulai adalah berbentuk pengetahuan kepramukaan yang kita mulai hari ini. Adalah dasar yang pertama adalah mengenai dasar hukum gerakan pramuka. Yang ada pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang ini adalah dasar hukum bagi gerakan pramuka, dan sebelum ini gerakan pramuka hanya ditetapkan dengan keputusan Presiden 238 tahun 61. Karena itu adalah hanya keputusan Presiden supaya kekuatan organisasi gerakan pramuka itu kuat secara hukum dan juga mungkin secara legalitas di negara kita ini, maka gerakan pramuka melalui Kuartir Nasional Gerakan Pramuka berupaya bisa ada undang-undang. Dengan perjalanan panjang undang-undang itu pada tahun 2010 alhamdulillah sudah tercatat dalam lembaran negara Republik Indonesia diberi nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Ini kronologisnya. Pelaksanaan sampai ditetapkan Undang-Undang Nomor 2010 itu pada tanggal 26 Oktober, rinci sekali,
ini ditetapkan yang nama dulu sebelum ada undang-undang namanya rancangan undang-undang. Nah, undang-undang ini perlu ada diketahui dan juga kakak pembina, undang-undang ini adalah inisiatif DPR, bukan dari inisiatif pemerintah. Kalau inisiatif DPR berarti DPR merupakan wakil rakyat, berarti manifestasi bahwa undang-undang ini merupakan perlu bagi gerakan pramuka. Jadi apa yang diinginkan oleh Kuartir Nasional bersama jajaran gerakan pramuka, bahwa undang-undang ini perlu bagi gerakan pramuka. Kalau tidak ada, sampai sekarang lah, gerakan pramuka kalau tidak ada undang-undang ini, karena aturan sekarang, dalam peraturan menyangkut dengan bantuan kepramukaan itu, memang harus ada aturan yang lebih tinggi. Dalam Permendagri itu tentang bantuan hibah bansos, kalau tidak ada aturan yang lebih tinggi, sulit untuk mendapatkan bantuan. Alhamdulillah, gerakan pramuka karena ada undang-undang masih bisa dianggarkan dalam APBD atau APBN, baik pun APBN, APBD provinsi dan kabupaten kota, bisa diberikan bantuan hibah bansos. Ini salah satunya, syaratnya ada undang-undang. Ini perjalanannya menyangkut dengan undang-undang. Dari rancangan nanti, lanjut ya. Ya, ini gerakan pramuka dari rancangan undang-undang ini proses saja, sejak disebutkan seperti itu karena dasar yang pertama adalah permintaan kita gerakan pramuka harus ada revitalisasi yang dicanangkan pada tanggal 14 Agustus pada pembukaan Jambore Nasional di Jatinangor 2016. Saat itu Kamabinasnya ada Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, itu pencanangan revitalisasi. Jadi gerakan pramuka sekali adalah saya harus mempersiapkan diri untuk bagian utama gerakan pramuka pasca ditetapkannya undang-undang yang gerakan pramuka ini. Ini karena saya sampaikan tadi, apa semangatnya itu semangat revitalisasi gerakan pramuka. Bukan merubah gerakan pramuka, tapi bagaimana gerakan pramuka itu bisa. Selama ini gerakan pramuka itu minat anggota generasi muda tidak menyentuh lagi untuk bagaimana aktivitas gerakan pramuka, karena melihat kegiatan pramuka itu monoton dan sebagainya. Nah, inilah semangat ini. Presiden mencanangkan revitalisasi. Yang pertama adalah menjadikan gerakan pramuka sebagai salah satu pilar utama untuk membentuk karakter generasi muda bangsa. Yang kedua, menjadikan gerakan pramuka sebagai pilihan pertama aktualisasi diri. Yang ketiga, gerakan pramuka sebagai pendidikan untuk menumbuhkan karakter generasi muda yang unggul. Ini inti revitalisasi yang dicanangkan Presiden pada tanggal 14 Agustus 2016 tersebut. Sampai saat ini telah kita laksanakan di gerakan pramuka. Ini proses tadi yang jelas mulai dari rancangan undang-undang itu sampai pembahasan yang kakak sampaikan tadi awalnya, bahwa ini adalah inisiatif DPR, bukan pemerintah. Nah, dan pembahasan pertama itu kita ketahui adalah ketua di Komisi 10 itu saat itu adalah Bapak Gubernur kita sekarang ini, Bapak Iwan Praitno. Saat itu dia anggota DPR, beliau yang ketua Komisi 10. Jadi konsep awal itu beliau dulu, dan beliau paham sekali tentang undang-undang ini. Saat ini sudah tercapai pembahasan dan pada tanggal 26 Oktober 2010 ini ditetapkan bahwa dari rancangan berubah menjadi undang-undang. Nah ini, kakak sampaikan tadi, ini RUU itu inisiatif DPR, bukan pemerintah. Ini secara umum jelas ini setiap organisasi pembentukan rancangan dan undang-undang gerakan pramuka itu dasarnya ada filosofisnya, ada sosiologisnya, ada historis dan visionernya, dan ada yuridis bersentuh dalam kekuatan hukum. Ini bisa kita lihat nanti secara bersama-sama, tidak perlu kakak uraikan. Ini umum karena filosofis dasar tadi ini bisa dibaca. Ini karena yang terpenting bagi kita adalah apa isi undang-undang itu. Nah ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini terdiri dari 9 bab, 49 pasal yang mengatur segala aspek tentang pendidikan kepramukaan. Bab pertama itu menyangkut dengan ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 4. Ya, ini nanti dalam bukunya kita bisa lihat
Nanti bersama-sama nanti adik juga bisa baca dan kakak juga bisa lihat nanti, atau mungkin juga nanti di di download dan sebagainya, nanti kita bisa baca sama-sama. Di bab 2 ini azas fungsi tujuan. Bab 3 pendidikan kepramukaan. Dan yang bab 4 tentang kelembagaan, bab 5 tugas dan wewenang, bab 6 hak dan kewajiban, bab 7 itu menyangkut dengan keuangan, bab 8 tentang ketentuan peralihan, yang ke-9 adalah ketentuan penutup. Ini adalah di 9 bab 49 pasal. Nah, inilah yang termuat dalam buku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu. Apa isinya? Kita lihat. Nah, ini bab 1 tentang ketentuan umum. Nanti adik-adik bisa lihat selama ini kan kita mengetahui tentang ada di ketentuan umum itu, dalam undang-undang itu ada gerakan pramuka, ada kepramukaan, ada pramuka, ada pendidikan kepramukaan, ada gugus depan atau yang disingkat dengan GUDEP, ada satuan komunitas. Ini sengaja kita hijaukan dulu, nanti kita sampaikan. Ada satuan karya, ada gugus dharma pramuka, ada kuartir, ada majelis pembimbing, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada menteri. Ini yang termuat ada di dalam buku itu. Sengaja yang 2 itu dihijaukan. Ini yang baru dalam gerakan pramuka. Apakah adik-adik sudah mengetahui atau Kak Fina sudah ketahui? Ini. Yang pertama adalah satuan komunitas, disingkat dengan SAKO. Nah, SAKO. Ini adalah bahagian dari gerakan pramuka. Nanti silakan bagaimana ada perkumpulan-perkumpulan ya. Ini bisa. Karena tadi di awal tadi karena inisiatif DPR bisa nanti satuan komunitas itu berbasis agama, bisa berbasis profesi. Dan sudah terbentuk kita di Sumatera Barat, ada satuan komunitas sekolah Islam terpadu, SIT. Nah, mungkin di daerah lain, bagi kita mungkin ada yang mungkin di agama lain, ada yang satuan sekolah mungkin agama-agama Kristen dan sebagainya. Nah, ada yang satu profesi, mungkin profesinya mungkin apakah nanti masalah teknik, apakah sebagainya, silakan. Satuan komunitas, orang-orang yang mungkin punya kepedulian dan mungkin bisa mengembangkan diri melalui satu komunitas. Dia tidak bisa masuk nanti, mungkin dia tidak berkiprah mungkin di kuartir, tidak pembina dia, tidak pelatih dia, tidak pengurus dia, tidak anggota SAKA dia, ya. Tapi nanti dia punya kepedulian kepramukaan, dia satu profesi, bisa nanti berbuat namanya satuan komunitas. Contoh tadi ada namanya satuan komunitas sekolah Islam terpadu, SAKO. Nah, ini Sumatera Barat terbentuk itu. Yang kedua, gugus dharma pramuka. Gugus dharma pramuka ini ada barangkali kalau bahasa kita ini adalah mungkin mitranya pramuka, berbahasanya bilang orang-orang yang mungkin punya kepedulian tinggi juga, apakah donatur pramuka. Dia tidak pengurus pramuka, tidak pelatih, tidak pembina juga, tidak pengurus SAKA juga. Kalau mungkin kita aktif di gerakan pramuka dalam pengurus kuartir atau di gugus depan dia aktif. Nah, tapi ini dia mungkin juga orang-orang pramuka, mungkin seperti ada kakak-kakak dari adik-adik, barangkali selama ini mungkin dia pramuka dulu sekarang tidak aktif lagi, tapi dia punya kepedulian ke pramuka. Bisa membentuk nanti gugus dharma pramuka. Bisa nanti sebagai mitra atau mungkin donatur pramuka yang berikan apakah sumbangan materi dan sebagainya. Nah, mungkin kita ke gugus depan kita, nanti bisa yang purna kita itu bisa masuk di gugus dharma itu karena dia mungkin aktif disibuk bekerja di perusahaan-perusahaan dan lembaga instansi di lembaga lainnya. Nanti dia bisa masuk lembaga mungkin di satu daerah, nanti dia berkumpul di sana, mungkin dia melapor nanti ke kuartir yang terdekat, bentuk gugus dharma. Apa nama gugus dharmanya? Mungkin menyangkut dengan analis Padang barangkali seperti itu. Bisa nanti dia bisa bagi sebagai sumbangsi bagi gerakan pramuka khusus kita di gugus depan kita. Nah, yang umum yang lain barangkali adik-adik dan kakak bisa memahami itu gerakan pramuka apa, kepramukaan apa, yang pramuka itu siapa, pendidikan kepramukaannya itu apa, kan? Barangkali adik-adik sudah tahu. Nah, nanti kalau nanti kita akan berdiskusi, apakah nanti ada pertanyaan, nanti kita akan jelaskan dan diskusikan. Mohon keadaan penjelasan. Nah, ini. Terus lagi azas tadi fungsi gerakan pramuka ya. Nah, ini yang perlu juga adik-adik ketahui ya, dan kakak pembina pramuka. Apa kalau azas jelas itu. Nanti jangan pada kondisi negara kita sekarang ini
Nah, katakan yang jelas pramuka itu asasnya Pancasila. Pancasila. Nah, itu. Terus lagi fungsi gerakan pramuka. Bahwa pramuka itu adalah wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui apa? Pendidikan dan pelatihan kepramukaan atau namanya diklat pramuka. Kalau seusia adik-adik ini bisa nanti yang namanya ada kursus. Nah, apakah latihan kepemimpinan, kursus ambalan besok yang jadi pengurus ambalan pramuka, ya, nah, di pendidikan pelatihan. Kalau orang dewasanya ada kursus mahir dasar, ada mahir lanjut, ada kursus pelatih dasar, ada kursus pelatih lanjutan. Itu bagi kakak kita anggota dewasa. Nanti kakak kita seperti Kamabigus kita, beliau dia adalah juga Kamabigus dan juga pelatih pramuka dan juga beliau adalah andalan daerah pramuka. Nah, lengkap sama Kamabigus kita. Kamabigus juga pembina juga pelatih juga. Nah, ini. Jadi karena itu karena beliau dulu berproses di Pusdiklat itu. Nah, karena pendidikan itu nanti melaksanakannya di Pusdiklat. Pusdiklat itu di pramuka ada 3, di tingkat cabang Pusdiklat cabang, di tingkat daerah Pusdiklat daerah, di nasional ada Pusdiklat nasional. Nah, Pusdiklat nasional. Terus lagi yang kedua yang B tentang pengembangan pramuka. Ini ada bentuk kegiatan nanti khusus kita nanti ya, bagaimana kegiatan kepramukaan itu supaya nanti tidak jenuh, tidak monoton. Ada inovasi-inovasi yang barangkali adik-adik. Nah, justru pengembangan itu setidak-tidaknya ada nilai di sana. Nah, nilai apa? Nilai itu banyak. Terus disampaikan ke adik-adik sekalian dan kakak, bagi adik-adik yang akan berproses di pramuka, mungkin sudah memulai dari siaga penggalang dahulunya, yang akan dapat di pramuka itu 3. Kalau dia tidak berproses di pramuka, tidak akan dapat itu. Yang pertama apa yang akan dapat di sana? Yang pertama adalah pengetahuan kepramukaan atau nilai-nilai. Ya, nilai-nilai di sana. Kalau nilai-nilai barangkali mungkin semua kita akan dapat. Ya, mungkin di sekolah kita beranya karena menyangkut dengan karakter di sana. Di masjid atau di TPQ, di lingkungan masyarakat, adik-adik ikut mungkin perkumpulan remaja masjid sebagainya, nilai-nilai lah, semuanya akan dapat. Tapi yang 2 lagi mungkin akan sulit kalau tidak berpramuka. Yang pertama apa? Keterampilan kepramukaan. Nah, kalau dia pramuka akan dapat keterampilan, dia bisa PBB, dia bisa pioneering, dia bisa tali temali, semapur dan sebagainya, peta, pita dan sebagainya, ya. Itu keterampilan. Yang jelas keterampilan itu mengajar kita untuk mandiri, bisa berbuat. Pandai memasak, jangan nanti anak-anak penegak memasak air dia tidak bisa. Nah, kan tidak bagus. Nah, ini juga dia belajar. Jadi belajar. Yang ketiga adalah tanda kecakapan. Justru karena itu dalam pendidikan kepramukaan itu dia akan berproses. Proses mana? Dia di Gus depan nanti adik-adik yang akan ikut pramuka, ya. Dia akan dapat 3 itu. Pertama nilai-nilai, yang kedua keterampilan kepramukaan, dan ketiga tanda kecakapan. Kalau dia akan berproses. Tapi kalau tidak kepramukaan hanya 1 barangkali mungkin nilai itu. Nah, justru karena itu nanti dalam Permendikbud kita yang kita laksanakan di Permendikbud 14 tadi tahun 63 tahun 14 tadi ya tentang kegiatan ekstra wajib kepramukaan itu, bahwa pelaksanaan kegiatan di sekolah itu kita laksanakan ada dengan sistem blok, ada aktualisasi, ada reguler. Nah, kalau blok mungkin hanya 1 kali pertemuan pada tahun ajaran baru seperti sekarang dikumpulkan adik-adik, kita berikan materi selesai. Tapi nilainya tidak ada. Nilainya nanti di rapornya juga nanti menyangkut akademiknya di mana. Bagaimana cara mengambil nilainya. Nah, tapi yang kedua ada aktualisasi. Itu terjadwal. Nah, seperti sekarang. Mungkin kita laksanakan setiap Sabtu ini, kita lagi pramuka, karena sebelumnya terjadi seperti itu. Walaupun dengan kondisi COVID ini, kita lakukan dengan secara daring ini, ya. Tapi sebelum ini kita laksanakan tatap muka. Nah, jadi kita khusus di Gugus Depan Semak Padang di sekolah kita SK Semak Padang ini kita laksanakan sistem aktualisasi terjadwal. Terjadwal itu maksimal 2 jam satu minggu. Dan materi kita berikan. Ada kalau kita sampaikan, ada yang pengetahuan kepramukaan, ada keterampilan kepramukaan. Nanti bisa nilainya ada, karena format penilaian sudah kesiapan. Nah, nanti itulah nanti adik-adik nanti semuanya yang kelas 10 ini wajib kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan pada semester ini. Nanti akan ada nilai di akademik lapor adik-adik sekalian.
Dan yang ketiga reguler. Reguler ini memang tidak wajib. Itu yang gugus depan. Gugus depan itu masuk reguler. Yang kan di part 3 tadi. Dapat nilai-nilai, dapat keterampilan, dapat tanda kecakapan. Nanti jika adik-adik yang penggalang coba lihat. Apa tanda kecakapan? Ramu, rakit, terap. Sekarang di penegak, besok ada bantara, laksana. Kalau dia akan berminat pramuka, masuk gugus depan. Dapat yang 3 tadi. Inilah pengembangan di sana nanti. Ya, kita lanjutkan. Terus yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Ini yang jelas ini juga karakter ini. Kalau pengabdian masyarakat, yang jelas kalau kita selama ini sering bergaul masyarakat, ya, ini cukup sekali. Kita apalagi pramuka. Ini ke orang tua. Orang tua ini bukan pengabdian lagi, bakti kita kepada orang tua kita. Ya, bakti itu apa? Yang jelas sekarang berhasil adik-adik sebagai anaknya, ya, itu kebanggaan yang luar biasa kepada orang tua kita. Sekarang ada yang berproses sekarang. Baik pun di kegiatan ekstrakurikuler pramukaan, di akademik kita di sekolah berproses, besok berhasil, itu kebanggaan luar biasa orang tua. Lebih dari pengabdian itu. Ini pengabdian kita kepada orang tua kita, bakti kita kepada orang tua. Terus lagi yang D, kita permainan dan orientasi pada pendidikan. Ini permainan ini memang enggak tujuan utama kita, tapi alat-alat. Karena di pramuka itu bertepuk-tepuk, bermain-main, bernyanyi-nyanyi, ya, itu adalah alat. Karena kita kalau tidak monoton. Besok ada materinya mungkin yang ada pernah bertepuk seperti kan tepuk pramuka. Itu alat. Ada tepuk lain, mungkin ada kreasi bagi adik dan pembina, silakan. Dalam permainan. Karena itu bagaimana sebagai inovasi permainan itu berorientasi pendidikan itu adalah alat untuk mencapai tujuan kita. Apa tujuan pramuka? Ini bawahnya. Untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu. Ini dalam undang-undang itu. Ini tujuan akhir dari gerakan pramuka itu yang diharapkan kepada gerakan pramuka. Siapa gerakan pramuka itu? Lihat juga. Ini dasar kode kehormatan, ya. Ini ada dasar kode kehormatan kegiatan nilai dan sistem AMONG. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan nilai dan kecakapan. Karena saya sampaikan tadi kan, adik-adik yang akan berproses nanti di pramuka akan dapat nanti pengetahuan juga, nilai-nilai juga, kecakapan dan tanda kecakapan, keterampilan dan tanda kecakapan. Itu di SKU. Kalau nanti adik-adik di penegak nanti akan mengisi SKU penegak untuk mendapatkan SKU bantara dan juga nanti laksana. Nanti kan berproses lah. Nanti kita aktif pramuka, silakan ya, silakan ikut berproses. Isi SKU, nanti di reguler itu adik-adik akan mendapatkan tanda kecakapan nanti. Yang dipasang nanti selama ini mungkin di lengan ya, pakai pangkatnya itu, balakamu, rekit, terap, besok lagi di bahunya, berbintang 1 itu, bintang cikal kelapa itu. Bantara dan laksana. Terus 2, kode kehormatan pramuka, satya dan dharma pramuka. Ini adik-adik harus hafal dan juga amalkan. Apa yang kode kehormatan itu? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kan? Ya. Terus lagi, yang terakhir apa? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mulia sekali, 1 sampai 10. Ya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sudah ada include sebenarnya dalam kode kehormatan. Kalau Satya, mungkin siap pelantikan nanti bantara, Tri Satya, demi kehormatanku. Kan? Itu yang akan kita baca, itu saat pelantikan. Termasuk orang dewasa juga. Ini kode kehormatan pramuka. Ada Satya dan ada Dharma pramuka. Yang Dharma yang 10 itu yang harus diamalkan. Kalau itu diamalkan, insya Allah, itu sudah include dalam agama kita pun sudah lengkap itu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jalankanlah kewajiban kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing.
Bagi adik-adik kakak yang mungkin beragama Islam, laksanakan mungkin perintah salat lima waktu. Mungkin yang lain non-Islam, yang agama-agama yang lain, sesuaikan dengan kewajibannya. Kalau sudah ada itu nilai di sanalah nilai ketakwaan. Dan terakhir tutup suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini yang sulit sekarang. Kadang-kadang orang bicara dengan jujur tapi di hatinya lain, ya kan? Nah ini dalam bahasa namanya di luar lain di mulut lain di hati kan. Nah ini yang sulit bagi kita. Di pramuka diajarkan seperti itu, bersifat gotong royong. Di sana juga sebenarnya di dasar 10 dharma itu adalah karakter sana semua. Justru karena itu orang belum berbicara karakter barangkali di pramuka sudah ada, tapi mungkin aplikasi dan penerapannya bagi adik anggota pramuka yang belum maksimal. Bukan belum diamalkan, tapi belum maksimal. Justru karena itu kalau sudah diamalkan itu tidak ada yang anggota pramuka yang berkelahi. Justru karena itu dulu kita khawatir pada hari Kamis di Padang pakaian seragam pramuka itu demo anak pramuka. Tapi yang demo itu bukan pramuka, adalah siswa. Tapi dia berpakaian pramuka. Ini kita khawatirkan. Nah, tapi kalau sudah mengamalkan itu yakin kita tidak akan ada nanti anak-anak akan demo, akan berbicara kotor, akan mungkin melawan kepada guru orang tua. Kena ada itu. Karena ada mengamalkan yang Dharma 10 itu. Terus lagi kegiatan melalui interaktif progresif melalui dasar SKU dan SKK. Kita nama SKU itu, adik tahu mungkin juga, kalau tidak saya sampaikan, SKU itu adalah syarat kecakapan umum untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah tadi, kalau besok nanti adik mendapatkan TKU Bantara, tanda kecakapan umum, isi SKU-nya dulu. Tapi itu berproses di Gus depan, bukan yang ekstrakurikuler wajib, ya. Nanti adik-adik bukan yang aktualisasi itu. Sekarang aktualisasi kita semester ini yang kita laksanakan. Tapi di pramuka sampai adik-adik tamat nanti silakan berproses. Kita pindah Gus depan. Nah, yang difasilitasi oleh Kapolres kita dan juga pembina-pembina kita yang sudah ada mahir lanjut, ada yang juga mahir dasar dan ada pelatih. Malah sudah ada KPL. Nah, ini bangga sekali kita di Gus depan kita ini mempunyai kompetensi pelatih dan pembina kita sesuai dengan aturan pramuka. Nah, terus lagi nilai kepramukaan merupakan inti kurikulum. Kalau ada orang bertanya ke kakak dan adik-adik, mana kurikulum pramuka itu? Kurikulum itu di SKU pramuka itu, adik-adik. SKU pramuka itu, ya coba nanti lihat adik-adik dulu mungkin yang penggalang. SKU secara kecakapan umum yang buku SKU yang diisi diparang oleh pembina itu waktu ada nanti akan pertanyaan itu yang di para pembina itu adalah kurikulum masing-masing tingkatan. Mulai dari siaga mula, bantu tata, ramu, rakit, bantara, dan laksana, terus lagi di Pandega, yang SKU masing-masing golongan itu yang kurikulum di sana. Di kurikulum itu coba lihat, bukan suatu pertanyaan di sana. Oh, pertanyaannya harus jawab, tidak. Justru karena itu bagi pembina-pembina kita harapkan juga memahami tentang bagaimana teknik penguji SKU itu. Nanti kalau pembina kita mungkin dengan pertanyaan yang ada di SKU itu tidak mempunyai kompetensi dan tidak mungkin memahami, boleh guru di sekolah kita nanti yang memahami. Contoh di masalah menyangkut dengan agama misalnya kan, seperti itu mungkin tidak ada, boleh guru agama kalau ada pembina kita, karena guru agama punya kompetensi itu. Terus lagi menyangkut dengan olahraga, mungkin lebih spesifik kalau mungkin guru olahraga kita ada, kalau tidak nanti barangkali kita minta mungkin yang berkait itu apakah nanti menyangkut lari, renang, boleh atlet yang memahami itu boleh, tapi hanya mungkin memberikan rekomendasi memarahi tetap di pembina gugus depan kita atau pembina satuan kita. Apa yang ada di kurikulum itu? Yang pertama ada apa itu? Menyangkut dengan masalah spiritual, ada emosional, ada fisikal, ada sosial. Jadi inti dalam kurikulum itu ada 4 ranah di situ. Mana yang spiritualnya, mana yang emosionalnya, mana yang fisikal, mana yang sosial. Coba lihat nanti. Besok nanti adik-adik kan berproses di gugus depan kita di Bapak ini penegak, nanti coba lihat kurikulum penegak itu. Atau mungkin adik-adik yang sudah mendapat penggalang truk kemarin itu, coba lihat. Nah, ya, ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang harus jawab, harus diisi tidak. Tapi inti di sana apa? Adalah ranah di sana. Ada yang spiritual, ada yang emosional, ada yang fisikal, ada yang sosial. Nah, itu yang kurikulum ada sekali. Terus lagi kecakapan, ada kecakapan umum, ada kecakapan khusus. Ini ada materi kita nanti. Ada tanda-tanda umum dan tanda khusus nanti. Nanti ada materi pramuka kita. Terus yang ketiga, dilaksanakan dengan sistem AMONG. Nah, ya, AMONG ini nanti juga ada materi kita tentang prinsip dasar kepramukaan dan materi khusus nanti. Lanjut, Kak.
Ini jalur kita, jenjang. Jadi sama kita di sekolah juga, ya. Bahwa jalur pendidikan, karena kita termasuk pendidikan non formal dilaksanakan di luar sekolah. Ya. Nah, apa di sana diperkaya dengan nilai-nilai, ya, dan juga membentukkan kepribadian dan akhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Ada jenjangnya. Apa jenjangnya? Mungkin kita di tingkat di formal, ada SD, ada SMP, ada SMA, ya. Nah, di pramuka ada jenjangnya. Itu kode. Ya, kalau adik-adik kita belum tahu, SGTD. S itu siaga, G itu penggalang, T itu penegak, D itu pandega. Jadi yang di pramuka itu adik-adik, ya. Nanti orang bertanya, mana yang pramuka? Pramuka itu termasuk adik-adik di sana. Pramuka itu adalah yang berusia 7 sampai 25 tahun. Yang 4 golongan itu. 7, 10 itu siaga, 11, 15 sampai 15 tahun itu penggalang, 16 sampai 20 itu pramuka penegak, dan 21 sampai 25 itu pramuka pandega. Jadi SGTD itu yang pramuka. Nah, jadi yang lain itu mengatakan seperti kakak kita mungkin kepala sekolah sebagai Mabigus sebagai pembina pelatih itu anggota dewasa yang punya tanggung jawab. Kalau pembina mungkin memberikan pembinaan di Gusepan, pelatih dia mungkin membekali pembina-pembinanya, pengurus pramuka, Mabi juga memberikan dukungan moral, itu adalah anggota dewasa gerakan pramuka. Tapi yang pramuka itu SGTD itu, termasuklah adik-adik dalamnya anggota pramuka. Nah, SGTD, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Ini jenjang pendidikan kepramukaan kita. Lanjutkan ya. Nah ini, kakak sampaikan tadi, ini peserta didik. Nah ini, mana yang pendidik, mana peserta didik, mana tenaga pendidik. Kita sama, hanya proses saja adik-adik dan kakak. Kalau mungkin pendidikan formal, ada lembaga. Atau mungkin tempatnya belajar, ada sekolah seperti kita ini. Kalau pendidikan non formal, kita pramuka, juga ada peserta didik, itulah adik-adik SGTD itu. Disebut dengan anggota muda dalam gerakan pramuka. Ada tenaga pendidik, ya, tenaga pendidik itu ini anggota dewasa tadi. Ada pembina, ada pelatih, ada pamong, ada instruktur. Ini satuan karya, ya. Bisakah nanti adik-adik yang penegak silahkan nanti yang akan berminat untuk mengembangkan dirinya untuk di satuan karya. Karena saka kita ada 11, ya. Mungkin adik-adik yang berminat mungkin saka dirgantara Muntadun Payung, nanti ada wadahnya di saka dirgantara di Tabing. Ada menyelam nanti di Sakabari Teluk Bayur, ya. Mungkin masalah kesehatan dan Saka Bakti Wisata. Ada menembak nanti Saka Wirakartika. Ada menyangkut dengan pariwisata, ada Saka Pariwisata. Ada menyangkut dengan lingkungan, ada Saka Kalpataru. Ada 11 saka kita. Nanti juga ada materinya tentang kesakaan. Ini pamong, instruktur itu berada di Saka. Karena pamong, instruktur itu berbeda. Kalau pamong sama dengan pembina, dia harus orang pramuka. Tapi kalau instruktur sesuai dengan kompetensinya. Contoh, dia instruktur Saka itu Saka Wirakartika menembakkan TNI itu. Barangkali kan? Kalau mungkin pembina kita tidak punya kompetensi, ya boleh nanti TNI yang akan berikan itu, dia boleh tidak orang pramuka. Tapi kalau mungkin TNI dia orang pramuka, tapi juga instruktur, bisa kedua-dua bagi kakak kita itu. Pamong juga, instruktur juga. Ini disebut adalah anggota dewasa, termasuk itu tenaga pendidik dalam negara pramuka. Kalau bahasa kita mungkin di pendidikan namanya mungkin Kak Cip dan kakak sekalian, itu namanya yang fungsional. Nah, fungsional di sana. Ya mungkin di struktural itulah pengurus. Nah, kalau yang fungsional tenaga pendidik itu karena fungsional pembina, pelatih, pamong, instruktur. Inilah yang punya yang tak putus-putus pengabdiannya. Nah, karena pembina itu di Gusepan, ya. Karena syarat pembina itu harus ada punya Gusepan. Bagaimana nanti dia mengembangkan dirinya? Nah, pelatihnya nanti berada di Pusdiklat. Nanti adik-adik juga mungkin punya kesempatan nanti jadi KMD, nanti pelatih kita. Nah, nanti juga rencana kita kepala sekolah sebagai Mabigus merencanakan kita guru-guru kita, pembina kita yang belum KMD kita KMD-kan. Nah, supaya punya kompetensi dasar untuk bisa memberikan materi kepramukaan ini dalam kegiatan ekstra wajib kepramukaan di sekolah kita. Nah, ini kita mengucapkan terima kasih kepada Mabigus kita untuk mendukung ini. Karena persyaratan dalam Permendikbud itu pembinanya atau guru pramuka itu harus minimal dia kursus mahir dasar. Nah, karena ini dasarnya. Terus lagi kurikulum mencakup aspek nilai dan kecakapan,
sesuai dengan jenjang persyaratan dasar kurikulum. Ini jelas ini, karena sudah sampaikan tadi, kurikulum yang disampaikan tadi kena menyampaikan 4 ranah tadi, spiritual, emosional, fisikal, sosial, sesuai dengan standarnya. Karena sesuai dengan standar kurikulum itu dan juga disesuaikan dengan usia adik-adik. Ya, kalau adik-adik siaga mungkin tidak mungkin pertanyaannya mungkin pertanyaan penegak dikasih kan itu. Nah ini aspek nilai sudah jelas, sudah ada ranah itu spiritualnya, emosionalnya, fisikal, sosial. Nah ini dan sebagainya. Lanjut ya. Ini satuan pendidikan kepramukaan. Nah ada 2. Pertama GUDEP, gugus depan, dan kedua adalah pusat pendidikan dan pelatihan. Ini tertuang dalam undang-undang ini. Jelas ini. Bahwa di mana pusat satuan pendidikan kepramukaan itu ada di GUDEP, ada di Pusdiklat Pramuka. Saya sampaikan tadi, Pusdiklat itu berada di tingkat cabang, di tingkat kabupaten kota itu cabang namanya, di provinsi namanya Pusdiklatda, di tingkat nasional itu di Cibubur itu kakak ya, jadi sekalian itu namanya Pusdiklatnas Gerakan Pramuka. Nanti adik-adik yang pernah ikut jambore kemarin, ya, yang pernah kita kata bisa nanti atau mungkin ada kesempatan besok, bisa nanti ke Pusdiklatnas, itu tempatnya di dekat Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta itu. Ini gugus depan. Gugus depan itu sekolah kita ini ada namanya gugus depan ini pangkalan sebenarnya. Nah, pangkalan GUDEP itu berada di pangkalan karena pada umumnya peserta didik tadi ada di sekolah usia adik-adik 16 sampai 25 tahun itu. Nah, karena kita sekarang di SMK SMAT mungkin 1 golongan saja. Karena pada umumnya adalah usia di sana umur 16 sampai 20 tahun itu adik-adik berproses di sekolah. Nah, ini penegak, masuk golongan penegak. Lanjut Kadek. Ini termasuk baru juga di Pramuka, selama ini belum tersentuh ya. Ini dalam undang-undang itu ada evaluasi, ada akreditasi, ada sertifikasi, sama dengan di sekolah. Nah, evaluasinya menyangkut evaluasi tentang peserta didik, pembina, tenaga pendidik, kurikulum, Pusdiklatnas, sama karena nomenklatur dan tempat saja. Kalau Pramuka kita di luar sekolah, dan ini adalah dalam sekolah, ini kan pendidikan non formal, ini formal. Nah, tapi sistem sama. Nah, ada yang baru di Pramuka itu akreditasi, tapi di sekolah sudah ada. Ini lembaga. Lembaga betul termasuk juga gugus depan, kuartir yang berada di kuartir ranting, kuartir dan cabang, kuartir daerah perlu diakreditasi. Sekarang sudah berjalan, termasuk juga di Padang, GUDEP sudah berjalan, ya. Nah, tapi hal-hal yang nggak prinsip barangkali dalam ini perlu mungkin ketegasan lagi, karena ini perlu jalan. Nah, dan yang ketiga adalah sertifikasi. Sertifikasi ini sebenarnya memberikan penghargaan saja. Di Pramuka selama ini tidak bisa Pramuka memberikan materi itu seperti di lembaga pendidikan. Sekarang dengan berlakunya undang-undang guru dan dosen, ada sertifikat sana, mungkin ada penambahan kesejahteraan bagi guru dan dosen itu, bagi Pramuka rencana juga seperti itu. Karena yang menyangkut dengan tenaga pendidik tadi, ada pelatih, ada pembina, ada pamong, instruktur tadi, bisa lah barangkali diberikan juga seperti itu. Mungkin tidak akan sama, tapi ada yang bisa diberikan Pramuka apa. Nah, tapi karena proses panjang sekarang, ini yang belum masih proses berjalan, sedang mengingat. Yang selama ini baru kita bisa berikan yang terbentuk tanda penghargaan baru. Berbentuk peningkatan kesejahteraan bagi pelatih pembina kita yang punya pengabdian yang cukup besar, ya. Nah, tapi alhamdulillah kadang-kadang pedang banyaknya pembina kita ada yang guru, ya, alhamdulillah. Tapi yang tidak punya pendapatan sama sekali, ini yang bukan menjadi perhatian bagi gerakan Pramuka. Ini Pramuka sudah memikirkan itu, sudah tertuang dalam undang-undang. Barangkali ini yang juga jadi dilema bagi Pramuka sekarang. Di awal saya sampaikan belum terlupa sedikit tadi, bahwa satu-satunya undang-undang tidak ada penjabarannya. Kalau dalam undang-undang lain ada penjabaran ke bawah, ada peraturan pemerintah. Ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini tidak ada peraturan pemerintahnya, karena harus disesuaikan dengan ADART Gerakan Pramuka. Tahun 2010 Oktober ditetapkan tadi, dia kasih waktu oleh DPR RI untuk undang-undang ditetapkan disesuaikan dengan ADART Gerakan Pramuka. Dikasih dua tahun jaraknya. Maka tahun 2012 Gerakan Pramuka Koordinasi Nasional melaksanakan Munas luar biasa khusus untuk menyesuaikan itu. Munas luar biasa, ya, Gerakan Pramuka dengan agenda tunggal menyesuaikan ADART dengan Undang-Undang Nomor 10 itu.
tahun 2013 Munas lagi di di Kupang, Nusa Tenggara Timur, keluar lagi ADART yang baru. Jadi sampai sekarang peraturan pemerintah tidak ada. Nah ini yang sulit sekarang. Kalau undang-undang guru dosen turunnya ke bawah ada. Undang-undang keolahragaan turunnya ke bawah ada. Undang-undang Sisdik ada turunnya ke bawah. Khusus Undang-Undang Pramuka nomor 12 tahun 2010 ini tidak ada aturan ke bawahnya tentang aturan pemerintah atau PP itu tidak ada. Hanya disesuaikan dengan ADART Gerakan Pramuka. Jadi ini yang baru Gerakan Pramuka evaluasi. Maksudnya mungkin tidak ada, tapi mungkin tertuang dalam undang-undang itu. Ada evaluasi, ada akreditasi, ada sertifikasi. Nah ini yang di Pramuka. Mudah-mudahan mungkin kita bersama, ini bisa terwujud, sampai mungkin karena masa bakti Kuarna sekarang, sampai 2023, sekarang kita berproses juga sekarang dengan Kakwarnas kita sekarang, Pak Budi Wasiso ini semangat sekali dengan pimpinan yang lain. Ini mudah-mudahan bisa terwujud, termasuk tadi juga ada mau revisi undang-undang itu. Ada yang mungkin harus kita perkuat di sana. Mungkin ada kelemahan sedikit, tapi perlu ada penguatan. Ini yang sedang berproses sekarang. Mudah-mudahan doa kita bersama lah. Undang-undang ini bisa sempurna dan bisa terwujud juga seperti sertifikasi. Kalau enggak, apa yang kita berikan ke Pramuka? Kakak-kakak pembina, pelatih kita, pamong, instruktur punya pengabdian siang malam untuk membina adik-adik Pramuka tadi. Tapi Gerakan Pramuka terbatas untuk memberikan, hanya berbentuk seperti penghargaan. Penghargaan Gerakan Pramuka berbentuk pancawarsa, berbentuk dharma bakti, melatih dan sebagainya. Itu baru bisa diberikan Gerakan Pramuka. Lanjut, Karen. Ini umum saja, ini kelembagaan ya, kelembagaan saya sampaikan sedikit ya. Ada Gudep ya. Nanti Gudep itu membentuk kuaran, nanti tingkat kuartir, ada kuarcap, ada kuarda. Ini struktur. Nanti ada materi kita tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka. Lanjut, Karen. Terus lagi, nah ini tentang kelembagaan tadi saya sampaikan. Nah ini ada dua. Ada lembaga kuartir ranting, kuarcap, kuarda, dan kuarnas. Ini lembaga. Kalau kuaran itu di tingkat kecamatan, ya, kuarcap itu di kabupaten kota, kuarda itu di provinsi, di kuarnas itu di pusat. Ya. Nah, kuartir di juga tugasnya nanti kuartir berkolaborasi Gerakan Pramuka, kemudian dibentuk oleh musyawarah ya di tingkatnya. Kalau mungkin musyawarah ranting, musyawarah kuarcap, kuarda, dan kuarnas. Kemudian kuartir bersifat kolektif, ada kepengurusannya dari tua sampai anggotanya. Terus lagi ada organisasi pendukung dalam Gerakan Pramuka itu. Ini tertuang dalam undang-undang. Ini ada di samping kuartir, ya ada kuarcap, ada kuarnas, ya ada kuarda tadi. Yang kuarcap, kuarda, kuarnas di luar kuaran ya, karena nanti tingkat ranting nggak terbatas. Nah, bisa dia membentuk ada SAKA, Satuan Karya Pramuka. Karena yang terkait Satuan Karya anak nanti pengurusannya itu ada tingkat kuarcap. Ada gugus dharma yang sampaikan kawal tadi ya, gugus dharma. Ada SAPO, Satuan Komunitas. Ada Puslitbang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka. Ada Pusat Informasi, ya, dan ada juga badan usaha. Ini juga si pendukung, ya, yang perlu dagang Pramuka. Kita lihat kakak sekalian dan adik-adik, kalau di kuartir nasional, badan usaha itu mendukung sekali. Nah, kalau adik yang ke Jakarta juga, ya, ada badan usaha itu, ada bumi perkemahan, ada taman rekreasi, ada juga madu Pramuka, itu bisa membantu organisasi Gerakan Pramuka. Karena anggaran kita sekarang kita masih bergantung pemerintah itu terbatas, ya. Kita berharap, nah ini termasuk juga di kuartir daerah ya di Kuarda Sumatera Barat dan juga di kuartir cabang. Hendaknya kita ada punya badan usaha. Nah, termasuk bisa mendukung Gerakan Pramuka. Ini versi pendukung dengan Gerakan Pramuka. Ya, SAKA, Gus Dharma, SAKO, Puslitbang, Pusat Informasi dan Badan Usaha. Udah keren, keren. Ya. Ini lembaga juga ada MABI. Nah, Majelis Pembimbing. Ini tugasnya. Tugas MABI itu nanti dia ada mungkin memberikan bantuan moral dan material. Nah, seperti kita di sekolah nanti MABI Gus itu langsung kepala sekolah ketua MABI Gus. Nanti kita berharap bukan pimpinan Gus depan, kepala sekolah bertanggung jawab tidak. Nanti ada MABI Gus, ada pimpinan Gus depan. Nah, tugas depan kita nanti Kak Eli Gusti, ya. Nah, ini yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Kalau kepala sekolah selaku Kemabigus bersama anggota Mabigus memberikan dukungan murid. Ya, ini terus ke sekolah. Kalau tingkat kuartir itu nanti kalau di ranting ya, itu mungkin camat ketuanya di kota, bupati, wali kota, di provinsi, gubernur, nasional, presiden selaku ketua Mabinas itu Gerakan Pramuka.
Ini semuanya itu ya ADART, ada kita sampaikan ada anggaran dasar, kita ada undang-undang langsung ke anggaran dasar itu ditetapkan di Munas. Dan Munas terakhir kita kemarin adalah tahun 2012 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, terus lagi adik-adik juga tahu ya mana yang atribut pramuka itu tetap pasang. Sekarang bagi kita semua orang bisa memakai pramuka. Sebenarnya yang memakai atribut dan pramuka, uniform pramuka itu orang yang terlantik pramuka. Ini ya adik-adik yang kita pakai ini adik sekalian, ini tanda pelantikan. Tanda pelantikan ini menandakan kita memakai ini harus dilantik dulu. Ini tanda pelantikan gerakan pramuka, termasuk tanda umum gerakan pramuka. Ya, tidak semua orang. Justru karena itu sekarang kita lebih banyak memasyarakatkan pramuka baru. Justru karena itu adik-adik yang akan berproses di pramuka, nah ini sebenarnya ini. Maksud juga sekarang pakaian seragam pramuka itulah pakaian sekolah. Tapi bagi kita bagus bisa pramuka. Tapi bagaimana menjaga marwah pramuka itu seperti tadi. Pada hari tertentu pakai pramuka, anak sekolah demo, dilihatnya ada pramuka. Nah ini yang bagusnya. Apa atribut pramuka itu? Ada lambang, ada bendera, ada panji, ada ini, ada seragam atau uniform pramuka dengan atribut-atributnya. Dan tak kalah pentingnya atribut yang kita punya sekarang itu didaftarkan ke pemerintah, punya hak kita, Kemenkumham. Nah, tidak bisa ini punya, termasuk emblem yang kita pakai nanti adik-adik juga ada emblem putra, emblem putri itu ya. Ya ini punya apa namanya hak ciptanya ada. Nah, itu lengkap di Gapura Pramuka. Justru karena itu tidak bisa semua orang memakai ini. Justru karena itu di pramuka, anggota pramuka lah yang sebenarnya bisa memakai pramuka ini. Nah, tapi sekarang karena bagi kita bagaimana memasyarakatkan pramuka dan juga pakai pramuka sebagai pakaian sekolah, nah, tapi khusus sekolah bagi kita selama ini sampai saat ini masih karena didukung penuh oleh Kepala Sekolah Sekolah Bikus, pakaian yang kita pakai adik-adik itu sesuai dengan standar pramuka. Kalau tidak, nah nanti coba lihat kalau adik-adik ada yang salah pakai ya, pakai nanti. Bukan kita lihat nanti pakaian seragam pramukanya itu ada mana yang tanda pelangkitannya, mana nanti bednya, mana lokasinya, termasuk yang bus depannya nanti ada nomor bus depan kita. Ada nanti kalau masuk bus depan ada tanda ambalannya, silahkan. Nah ini uniform kita dan termasuk dasar pakaian kita yang kita pakai. Ini sudah standar pramuka. Ini yang adik-adik pakai besok pakai pramuka, kita pramuka itu sudah standar pramuka, sesuai dengan standar pramuka. Tapi bagaimana kita sama-sama menjaga marwah pramuka itu supaya jangan rusak. Nah ini kalau pramuka sendiri yang merusak, ini yang berbahaya. Ini harapan kita bersama, pramuka kita, khusus kita di Semakpa ini tetap berjalan. Karena semangatnya ini bersama-sama ya kepala sekolah, karena beliau orang pramuka, didukung juga pembina-pembina kita ya, dan juga mungkin kakak yang lain punya kewajiban bersama mendukung pramuka, ini suatu nilai yang besar. Nah, adik-adik ikut berproses saja. Nah, itu. Karena juga kita punya kompetensi, ada yang KMD, KML, KPD, KPL ya, pelatih-pelatih kita. Kalau tidak, kita datangkan dari luar untuk menyemangatnya. Ini sudah disetujui oleh kepala sekolah, lalu Kemendikbud. Maunya siapa? Oh, mau ke keluarga boleh. Ya kan? Ada tokoh-tokoh pramuka besok boleh. Karena itu setiap tahun kita lakukan seperti itu. Kita undang mana? Mungkin sebagai pembina upacara atau mungkin memberikan materi narasumber kegiatan seperti ini. Nah, yang penting ada di punya kemauan serius mengikuti kegiatan ini. Karena akan sampaikan tadi, kalau serius akan dapat 3 itu. Nah ini kalau akan berproses. Lanjut Kadet. Lanjut Kadet. Ini tidak umum saja. Lanjut Kadet. Nah ini secara struktur saja ya. Di gerakan pramuka, mana di jatuh Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, Kuaran, nah, mana yang kita di mana beradanya. Ada yang Sako tadi ya. Nah ini posisinya. Ada Saka di tingkat cabang, Saka di tingkat daerah, tingkat nasional, itu Saka. Ada Sako tingkat cabang, Sako tingkat daerah, tingkat nasional. Nah, yang merah itu gugus Dharma. Karena gugus Dharma itu berada di Kuarcap. Nah, seperti sampaikan tadi, ada mungkin alumni purna-purna kita pramuka membentuk, dan silakan. Nanti koordinasi dengan Kuarcap. Contoh mungkin seperti ada kakak kita yang aktif banyak itu misalnya di Palembang, di Pusri. Ya kan nanti bergabung dengan Kuarcap Palembang itu nanti kontribusinya ke kita. Jadi namanya gugus Dharma SMK analis Padang, boleh kan? Boleh. Karena selama ini komunikasi bagus nanti untuk dengan kepuna-puna kita. Lanjut Kadet. Ini lanjut Kadet. Nah, ini tugas yang menang.
Karena di dalam undang-undang ada yang menyangkut tugas dan wewenang. Mana yang tugas pemerintah dan juga pemerintah daerah. Pemerintah itu di pusat. Pemerintah daerah itu bisa di provinsi, bisa di kabupaten kota. Ini tugas pemerintah. Jelas di sana apa yang tugas pemerintah tertuang dalam undang-undang itu. Menjamin kebebasan pendapat berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Nah, tapi sekarang yang banyak ya, justru karena itu dalam selaksana pendidikan kepramukaan harus pembina ya dan pelatih itu punya kompetensi dan mengerti tentang kegiatannya. Kan banyak kejadian-kejadian itu. Ada yang setiap kita perkemahan, ada yang mungkin apa namanya menyembung korban ya, ada longsor, ada banjir dan sebagainya ya. Karena pembina itu tidak punya kompetensi. Apakah dengan kondisi medan hari masih hujan, gabak di hulu itu masih dia berkemah di tengah air. Nah ini. Terus lagi menyeberang sungai, lihat dulu. Jangan disuruh anak pembina. Apakah mungkin ini airnya tenang, mungkin dalam dia. Nah ini pertanyaan. Terus yang jelas pertama itu pendapat dan berkarya pramuka ya itu dijamin. Nah, jamin dengan artian sesuai dengan aturan yang ada negara kita, bukan senat kita juga. Nah, terus membimbing, mendukung, memfasilitasi. Nah, ini contohnya. Mungkin di tingkat Gus depan nanti Kemabibus kita apa yang kita perlu? Mungkin bimbingan sudah, ya mungkin apa dukungan fasilitas. Kita butuh sanggar, besok ya boleh. Nah, nanti kita disiapkan oleh kepala sekolah. Nanti kalau saya akan sampaikan mana tempatnya nanti. Karena juga kita sudah punya student gedung yang bagus yang yang disiapkan. Terus lagi membantu ketersediaan tenaga, dana dan fasilitas. Itu dukungan. Selama ini masih ya sampai saat ini kita masih bergantung pada bantuan hibah pramuka karena sumber pendapatan tidak ada. Ya. Selama ini memang iuran pramuka. Iuran pramuka itu berharap kadang-kadang di mana kadang-kadang masih kita peserta didik kita masih punya keterbatasan. Dari mana dia akan dapat iuran itu, ya kan? Nah, setidak-tidaknya dengan dukungan majelis pembimbing kalau di Gusepan melalui kepala sekolah, nah, kita berharap nanti ya ada dukungan itu mungkin sarana dan dana yang disediakan untuk kita ke pramukaan. Sampai ke bawah. Terakhir pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati Kota karena kaitan itu di pusat, pemerintah pusat dalam Menteri, di Gubernur selaku Kamabida, selaku Kamabida, Bupati Kota selaku Kamabicap Gerakan Pramuka. Lanjut, ini persyaratan kewajiban saja, ini undang-undang jelas ini apa yang orang tua, ini iuran. Keuangan itu sumbang ke sana. Iuran pramuka yang tidak mengikat barangkali, tapi ini iuran itu dari oleh untuk pramuka. Sumbangan dari masyarakat tidak mengikat. Nanti ini pas lagi. Jangan kita diikat nanti, itu kan. Terus lagi sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada yang mungkin hibah diberikan ke pramuka atau mungkin tadi ada pernah kita memberikan bantuan tenda, ya boleh. Ada mungkin bantuan uang untuk Gusepan, alhamdulillah. Terus lagi pemerintah Pemda memberikan dukungan melalui APBD, APBN. Ya, APBD dan APBN. Nah, sekarang hibah kita terus juga di nasional APBN itu yang terdapat di Kemenpora, di provinsi kita di Kuarda masih APBD, terus juga di kabupaten kota masing-masingnya juga ada mungkin sebagian kota-kota khusus Sumatera Barat masih dukungan itu masih sedikit. Tapi kita berharap dengan undang-undang itu dijamin bisa dibantu pemerintah pramuka melalui APBD atau APBN. Lanjutkan. Sudah terakhir barangkali mitra keperalian saja, mungkin penutup ya. Inilah barangkali kakak dan adik sekalian, Kak Edi, kami lanjut juga ke ini. Jadi Kak Edi kami sampaikan juga ya bersama kita. Beliau juga adalah wakil ketua Kuarda Gerakan Pramuka. Ini pedulian tentang kepramukaan cukup bagus sekali. Nanti bisa bertemu dengan kita bersama. Kita juga minta beliau nanti sebagai narasumber nanti. Karena kaitan juga nanti beliau adalah dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga ini ahli dalam kegiatan Saka Bakti Sadai. Beliau putus-putus sampai sekarang. Sekarang masih dosen dan juga wakil ketua di Kuarda. Dan juga Kak Nasir juga adalah wakil andalan daerah dan juga Kak sampaikan kakak dari pengenal di awal tadi juga sebagai pembina Gusepan di Semak Padang. Samping itu juga andalan daerah Gerakan Pramuka wakil sekretaris Kuarda. Sebelum itu DKD tahun 94-28, terus lagi jadi andalan daerah sampai saat ini sebagai wakil sekretaris Kuarda dan juga tahun 8 kemarin juga sebagai andalan nasional Gerakan Pramuka bidang organisasi hukum.
Mungkin itu yang dapat Kak sampaikan sekarang ini atas perhatian adik sekalian dan kakak semua. Kegiatan kepramukaan kita akan berproses dengan baik dan harapan kakak 3 tadi. Silakan adik-adik campuran itu akan berproses di pramuka akan dapat 3. Nilai-nilai, keterampilan kepramukaan, dan tanda kecakapan. Terima kasih. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dan langsung terserap di dunia kerja, membuat Wakil Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi para lulusan yang dilahirkan oleh SMK Semak Padang. Tidak hanya bekerja di perusahaan dalam negeri, sebagian lulusan dari SMK Semak Padang juga langsung diterima bekerja di luar negeri. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Baden Powell ke-162 di kampus Semak Padang. Nasrul Abid menilai, mestinya lulusan dari SMK yang ada di Sumatera Barat juga bisa melakukan hal yang sama, di mana para lulusannya langsung bisa bekerja dan dimanfaatkan oleh industri dan perusahaan. Ini kan semakin hari
semakin berkembang teknologi ini. Ini adalah salah satu juga cara penerimaan di sini bahwa ada tingkatan-tingkatannya sehingga tidak lagi perlu mereka harus datang ke sini. Bagi mereka yang punya prestasi hafal juz 3 juz Al-Quran, mereka bisa langsung diterima. Cukup mendaftar dengan Smart ini, mereka nanti akan diterima di sini. Kemudian juga ada jalur tes. Jalur tes itu ada dua macam, ada yang dari rumah dan ada juga langsung di sini. Tentu nanti akan tersaring anak-anak yang baik, yang pinter, yang cerdas. Mereka nanti tamat ini, insya Allah mereka masuk langsung ke pasaran kerja. Inilah yang diharapkan kita saat ini supaya kita tidak mencetak pengangguran tamat sekolah. Sementara itu, Kepala Semak Padang M. Nasir menyebutkan kedatangan pejabat penting baik pejabat daerah maupun pejabat pusat ke SMK Semak Padang memberikan sebuah nilai plus bagi sekolah yang dipimpinnya. Hal ini membuktikan bahwa SMK Semak Padang menjadi perhatian baik dari segi akademik maupun dari prestasi sekolah yang bisa membuka keran industri untuk bisa memanfaatkan para lulusannya. Bahwa sekolah ini berada di Sumatera Barat, bahwa kepunyaan Sumatera Barat, walaupun diurus oleh Kementerian Perindustrian. Keberadaan sekolah ini untuk Kota Padang, untuk Sumatera Barat. Maka tokoh-tokoh Sumatera Barat harus tahu sekolah ini berada di Sumatera Barat untuk mencerdaskan anak-anak Sumatera Barat. Apa yang bisa diambil dari kajian tokoh-tokoh ini bagi para siswa ini, Pak? Dia bisa menyampaikan, ini sekolah mulanya, ini keadaan sekolahnya. Bukan dia melihat langsung ke lapangan, dia akan menyampaikan sekolah yang di Sumatera Barat ini sejauh kementerian beginilah pengelolaan sekolah. Ini bisa diikuti sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat. Vicky Trisha Putra, Padang TV.